Film ini mengisahkan tentang siluman rubah yang harus menyamar sebagai seorang pemuda dan pergi ke dunia manusia untuk mencari pil abadi dewa. Dan dalam perjalanannya, dia berteman dengan seseorang cendekiawan polos. Ceritanya diawali dengan sekelompok orang yang beramai-ramai memasuki gua. Mereka semua adalah siluman rubah. Lalu muncullah seseorang pria bernama Sisan. Sisan merupakan siluman rubah yang sering dikucilkan di kelompok tersebut. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gua. Lalu seorang ketua menjelaskan bahwa siluman rubah bisa menjadi abadi dengan mengumpulkan eliksir jiwa yang tertanam dalam tubuh Klamen sejak ratusan tahun lalu. Eliksir jiwa adalah roh manusia, sedangkan Klamen adalah wadah dari eliksir jiwa tersebut. Para siluman rubah bisa mendapatkan beberapa eliksir tersebut dengan memperdaya manusia. Jika eliksir jiwa telah terambil dari seorang manusia, maka manusia itu akan mati. Lalu Pak Ketua tadi kembali menjelaskan bahwa di hari ke-15 bulan depan, eliksir putih yang terjadi hanya 1000 tahun sekali akan didapatkan oleh mereka. Kemudian ketua itu pun memerintahkan Sisan untuk mengambil eliksir putih tersebut dan memberinya pusaka untuk membantu perjalanannya. Masih juga merasa tak puas dengan pemberian dari Pak Ketuanya, Sisan juga mengambil pusaka yang dapat berbicara milik ketua yang bernama Ying Wixi. Setelah Sisan pergi, muncullah seorang pria yang memberitahukan bahwa banyak junior mereka yang mati saat pengambilan eliksir. Karena merasa khawatir, ketua pun memerintahkan pria tersebut untuk menjaga Sisan. Pria itu merupakan guru dari Sisan. Kemudian scene berlanjut saat Sisan sedang berada di kota. Sisan bertemu dengan seorang pria bernama Jizin. Jizin sempat bertanya kepada Sisan yang sedang makan, dan karena Sisan merasa terganggu, ia pun mencoba untuk mengusir Jizin. Setelah Jizin pergi, Ying Wixi memberitahu Sisan bahwa eliksir putih tertanam pada Klamen yang baru saja mengajak Sisan berbicara. Mendengar hal tersebut, Sisan dengan semangat mencari Jizin. Setelah Sisan membuat keributan dan melalui berbagai kejadian, mereka pun bertemu. Keledai Jizin hilang karena keributan yang dibuat oleh Sisan. Jizin meminta Sisan untuk membantu mencari keledainya yang hilang. Karena telah mengetahui bahwa eliksir putih tertanam pada tubuh Jizin, Sisan pun menuruti semua kemauan Jizin. Mereka kemudian bermalam di sebuah pondok. Di malam hari saat Jizin telah tertidur, muncullah guru Sisan yang tadi diperintahkan oleh ketua untuk menjaga Sisan. Guru Sisan memberi beberapa saran kepada Sisan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengambil eliksir putih itu. Kemudian di pagi harinya, Jizin terkejut karena melihat keledainya yang hilang telah kembali. Jizin mengira bahwa Sisan yang telah mencarinya semalaman. Kemudian terjalinlah persahabatan di antara mereka. Sisan menemani perjalanan Jizin yang akan mengikuti ujian masuk untuk menjadi pejabat. Hingga sampailah mereka pada sebuah penginapan bernama Sekolah Laut Menyedihkan. Mereka kemudian dikejutkan oleh seorang pria di belakang mereka. Dia itu mengaku sebagai pemilik penginapan. Sisan dan Jizin memutuskan untuk menginap di penginapan tersebut, dan di malam harinya Jizin tampak sedang berkeliling penginapan hingga pada akhirnya ia ditangkap oleh siluman katak yang merupakan pemilik penginapan itu. Jizin dibawa ke suatu ruangan yang aneh. Di ruangan itu ia hampir dimakan siluman katak dan kemudian diselamatkan oleh Sisan yang tiba-tiba muncul. Mereka pun berusaha untuk berlari dari serangan siluman katak tersebut. Namun pada akhirnya, Sisan mengorbankan dirinya sendiri agar bisa memberi kesempatan untuk Jizin untuk melarikan diri. Dan ternyata siluman katak itu merupakan teman Sisan. Mereka hanya melakukan akting demi mendapatkan eliksir putih. Namun semua tidak berjalan sesuai rencananya. Jizin kembali ke arah mereka dengan membawa sebuah obor dan bubuk mesiu. Saat Sisan telah keluar dari mulut siluman katak, Jizin terkejut melihat wujud Sisan memiliki ekor dan telinga rubah.
Namun guru Sisan dengan tanggap langsung membuat Jizin tak sadarkan diri, sementara siluman katak dibawa pergi oleh antek-anteknya. Kemudian, scene berlanjut di keesokan harinya. Mereka bertiga sedang membahas hal kejadian semalam di atas sebuah perahu, sementara Jizin tak sadarkan diri. Kemudian Sisan mendapatkan saran dari gurunya untuk menipu Jizin agar pergi ke kota Jiankang, karena Jizin telah mengetahui wujud Sisan yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba Jizin terbangun. Sisan dengan sengaja menunjukkan wujud aslinya kepada Jizin dan menjelaskan siapa dirinya. Jizin dengan mudahnya langsung percaya semua perkataan Sisan. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah ke tujuan mereka. Sisan dan Jizin melewati sebuah rumah bordil dan seorang anak kecil menghampiri Jizin. Kemudian mengatakan bahwa ada yang menunggu Jizin di tempat yang ia tunjuk. Mendengar hal tersebut, Jizin langsung merasa senang karena ia mengira bahwa orang yang menunggu Jizin adalah Daoran yang selama ini ia cari. Lalu sampailah di tempat yang ditunjukkan anak kecil tadi. Dan di tempat itu, Sisan bertemu kembali dengan gurunya yang sedang menyamar. Guru Sisan telah menyusun skenario untuk melihat eliksir yang berada pada Jizin melalui bantuan dari hantu. Alasan guru Sisan melakukan hal tersebut karena siluman rubah tak bisa melihat isi eliksir. Lalu dipertemukanlah Jizin dengan wanita cantik yang merupakan nantu teratai bernama Yinglian. Jizin langsung terpana melihat kecantikan Yinglian tanpa mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Yinglian berusaha melihat eliksir yang ada pada Jizin, namun ia tak bisa melihatnya karena tertutup oleh sesuatu. Kemudian, scene berlanjut di keesokan harinya saat Jizin telah sampai di tempat yang dilaksanakannya ujian. Sisan juga tampak mengikuti ujian tersebut hanya untuk memenuhi keinginan Jizin. Keduanya pun memasuki ruangan untuk mengikuti ujian. Ujian tersebut berlangsung secara normal hingga pada malam harinya Yinglian datang dan membuat roh Sisan keluar dari tubuhnya. Mendengar hal tersebut, Sisan pun berencana untuk mengambil eliksir putih. Di saat yang bersamaan, Jizin berada pada wujud roh kemudian bertemu dengan Daoran. Jizin mengatakan berbagai hal hingga pada akhirnya Daoran berubah menjadi roh jahat dan berusaha melukai Jizin. Lalu Sisan juga dalam wujud roh datang untuk menyelamatkan Jizin. Sisan mengatakan bahwa Daoran telah mati. Jizin tak percaya mendengar perkataan Sisan dan mencoba kembali menemui Daoran. Karena merasa terganggu, Daoran merasa marah dan berusaha melukai mereka berdua. Kemudian keduanya pun terbawa ke dimensi lain dan bertemu dengan Daoran. Pada dimensi lain tersebut, Daoran berusaha menyerap roh Jizin, namun Daoran kembali mendapatkan ingatannya saat masih hidup. Daoran kemudian kembali ke dalam baka bersama dengan jiwa-jiwa yang ia tahan selama ini. Lalu Sisan dan Jizin kembali ke tubuh mereka masing-masing. Saat setelah sadar, Jizin kemudian bertanya kepada Sisan apa itu eliksir jiwa. Dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Sisan. Tak hanya menjawab pertanyaan, Sisan juga menjelaskan identitas Yinglian yang sebenarnya. Kemudian, scene berlanjut di malam harinya. Jizin datang untuk menikahi Yinglian. Setelah melalui berbagai perdebatan, Yinglian kemudian menerima cintanya Jizin. Guru Sisan yang mendengar itu berusaha untuk menghentikan Yinglian yang mencoba membawa lari Jizin. Namun usahanya digagalkan oleh Sisan yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat Yinglian dan Jizin telah sampai di sebuah jembatan, mereka berdua bertemu dengan Sisan. Sisan berusaha untuk mendapatkan kembali Jizin, namun Yinglian yang telah mencintai Jizin tak mau kehilangan calon suaminya. Hingga terjadilah perkelahian di antara keduanya. Saat Yinglian berusaha membunuh Sisan, tiba-tiba ia ditikam menggunakan pisau pusaka milik Sisan. Dan orang yang menikam Yinglian adalah siluman katak. Yinglian berusaha kembali untuk menyerang mereka dan membawa Jizin pergi. Saat telah sampai di tepi sungai, Yinglian sudah tak mampu menahan luka yang ia dapat dari pusaka milik Sisan. Dan pada akhirnya ia pun lenyap. Hal tersebut membuatnya Jizin merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Hingga pada akhirnya muncullah Sisan di hadapan Jizin. Jizin marah karena Sisan telah menipunya selama ini. Lalu terjadilah perkelahian di antara keduanya. Hingga pada akhirnya Sisan tak ingin mengambil eliksir yang ada pada tubuh Jizin dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba Sisan dibawa kembali ke gua tempat ketua berada. Di gua tersebut sang ketua pun menjelaskan,
Setelah mendengar perkataan dari Pak Ketua, Sisan kemudian kembali untuk menemui Jizin. Jizin tampak berjalan di sebuah hutan bambu yang kemudian bertemu dengan Sisan. Namun itu bukanlah Sisan yang asli, melainkan guru Sisan yang sedang menyamar demi mendapatkan eliksir putih. Alasan ia melakukan hal tersebut hanya karena ia tak terima jika hal sepenting eliksir putih dipercayakan kepada Sisan yang merupakan muridnya yang paling tak bisa diandalkan. Jizin kemudian mengambil eliksir itu dari tubuhnya sendiri dan membuat nyawanya melayang. Saat guru Sisan sedang melihat jasad Jizin, ia bertemu dengan Sisan yang asli. Guru Sisan kemudian berkata bahwa eliksir yang ada pada tubuh Jizin adalah eliksir hitam biasa dan hal itu tak akan berguna sama sekali. Kemudian guru Sisan melemparkan eliksir tersebut lalu pergi begitu saja. Mengetahui hal itu, Sisan sangat marah lalu mencoba menyerang gurunya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Karena perbandingan kekuatan yang sangat jauh, Sisan akhirnya kalah dan sekarat. Namun sebelum mati, Sisan sempat mengingat kenangannya bersama Jizin dan sedikit menyentuh eliksir yang tergeletak di tanah. Eliksir yang hitam itu kemudian berubah menjadi eliksir putih dan memancarkan cahaya. Guru Sisan yang belum pergi jauh melihat kilatan cahaya yang kemudian menyerang dirinya, dan ternyata kilatan cahaya itu adalah wujud Sisan yang telah berubah menjadi siluman rubah yang abadi. Kemudian pertarungan mereka pun terjadi lagi. Sisan yang telah berubah siluman rubah abadi mempunyai kekuatan yang sangat besar dan dengan mudah mengalahkan gurunya. Saat Sisan hendak mengakhiri hidup gurunya, ia kembali teringat kata-katanya Jizin. Sisan telah menenangkan diri dan melepaskan gurunya. Sisan yang telah mempunyai kekuatan besar itu pun menghidupkan kembali Jizin, dan Jizin kembali hidup. Namun Sisan berubah menjadi rubah biasa dan mereka berdua kembali bertemu. Namun Jizin kehilangan semua ingatannya bersama Sisan. Namun pada akhirnya Sisan yang telah menjadi rubah biasa menjalani kehidupan normal bersama Jizin dan cerita pun selesai.